Oke, kembali lagi bersama dengan Mr. John ya. Apa kabar buat semuanya? Semoga kita semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini ya, saya mau coba kasih ide bagaimana caranya kita melakukan proses belajar mengajar di tengah COVID-19 ini. Ya, karena gini, seperti kemarin-kemarin saya baca di berita ya, itu ada yang komen mengenai pelajaran online ya. Nah, itu katanya ada yang kurang efektif ya. Efektif itu karena guru tidak bisa dapat berinteraksi dengan murid. Nah, dan banyak guru yang nggak gaptek. Nah, kalau masalah soal nggak gaptek, yaitu bisa diatasin kalau menurut saya, karena kita bisa yang namanya edukasi. Yang namanya edukasi bukan berarti hanya satu kali atau dua kali. Bila perlu, setiap hari selalu edukasi. Minimal dalam seminggu itu bisa 3 kali, bahkan sampai 5 kali. Nah, itu menurut saya. Biar apa? Biar kita terbiasa. Yang awalnya kita gaptek, ya nanti belajar terus akan bisa dengan sendirinya. Tapi kalau kita nggak gaptek terus kita belajar cuma sekali dua kali, ya wajar, kita nggak bakalan bisa. Nah, menurut saya seperti ini. Kan sekarang kita semua lagi mengalami kendala yang sangat besar ya, kesulitan yang sangat luar biasa ini. Nah, tapi maksud saya seperti ini kan semua lockdown, artinya kan kita tidak boleh kemana-mana. Nah, mengenai di dunia pendidikan, murid tidak bisa ke sekolah dan guru pun tidak bisa ke sekolah. Kalau menurut saya, mending guru tetap masuk di sekolah ya. Nanti kita melakukan proses belajar mengajar itu via online dengan apa? Dengan live secara video. Ya, artinya kan ya semua fasilitas untuk melakukan hal tersebut itu harus disediakan oleh pihak sekolah. Nah, terus murid-murid tetap di rumah, artinya mereka tetap buka yang namanya aplikasi yang sudah ditentukan untuk melakukan proses belajar mengajar secara online, yaitu dengan video. Artinya siaran langsung kayak live di YouTube ya, seperti aplikasi yang lainnya seperti IG atau Facebook. Nah, itu bisa. Nah, ini tergantung bagaimana kita melakukannya dan membentuk suatu aplikasi khusus untuk melakukan proses belajar mengajar secara live. Dan itu anak murid semua di rumah wajib ikut sesuai dengan jam pelajaran, sesuai mata pelajaran yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Nah, itu maksud saya. Kalau misalkan kita hanya dalam keadaan seperti ini, nah ini kan saya baca berita dan baca komen itu, dan bahkan ada beberapa pihak tertentu yang mengkritik bahwa pelajaran online ini kurang efektif ya. Nah, alasannya yang tadi, seperti gurunya nggak gaptek ya, dan sebagainya. Nah, menurut saya, dibanding kita harus seperti ini terus, mending kita melakukan dengan cara lain ya, dengan cara lain yang lebih simpel ya, dan lebih mudah untuk diakses oleh semua orang ya. Jangan sampai kita membentuk suatu aplikasi itu rumit untuk orang mengaksesnya. Nah, itu ya salah satu kendala juga ya. Nah, saya pribadi ya turut prihatin banget mengenai soal ini ya. Kita semua mengalami musibah yang besar ya. Kalau bicara soal dunia pendidikan itu sangat penting ya, sangat penting untuk bangsa kita, negara kita. Nah, itu maksud saya. Jadi ini kita harus perlu perhatikan baik-baik secara khusus ya, terutama di dunia pendidikan, karena ini menyangkut generasi kita ke depan seperti apa. Jangan sampai kita dibodohin sama negara lain karena kita kekurangan ilmu. Nah, untuk itu ya saya hanya mengusulkan ide saya. Siapa tahu ide saya ini bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, artinya kan kita bisa, kalau secara di YouTube kan kita bisa mengajar secara online, secara live kan kita bisa tulis seperti ini kan bisa kelihatan. Nah, soal kuota sekarang di mana-mana murah, banyak yang murah. Dan apalagi kan sudah sekarang tuh yang saya tahu tuh ya, kalau nggak salah udah disupport sama pihak pemerintah juga. Nah, itu bagus. Nah, itu kita manfaatin untuk belajar. Jadi maksud saya itu ya, guru-guru harus masuk sekolah dia melakukan proses belajar mengajar. Mereka mengajar di sekolah secara live ya kan, secara live, dan anak-anak murid semuanya di
rumah. Dengan cara apa? Semua kan pasti punya handphone, ya kan? Semua punya handphone. Orang sekarang canggih-canggih. Handphone sekarang yang canggih pun murah-murah. Kalau bicara soal HP, anak kecil sampai tua pun semua udah punya. Bahkan HP itu canggih-canggih. Ya, ini maksud saya itu bukan, saya ngomong seperti ini tidak ada unsur kebencian, tidak ada unsur untuk provokasi ini sana sini, nggak ada. Ini saya cuma kasih ide aja. Yang saya pikir kalau bagaimana ini negara saya seperti ini terus, bagaimana ini bangsa kita. Nah itu yang saya pikirkan seperti itu. Kalau saya secara pribadi, kalau misalkan saya seorang guru, ya hanya belajar online yang kita hanya ngirim soal, ya belum tentu semua anak itu baca dan belum tentu semua anak itu mengerjain. Yang mengerjain pun asal-asalan, yang sebisanya dia paham aja. Kalau dia nggak paham ya udah dia lewatin, sebenarnya sayang. Tapi kalau siapa tahu dengan adanya video ya siaran langsung, anak-anak lebih fokus untuk memperhatikan gurunya yang sedang lagi live. Nah, dan orang tua harus turut ikut berperan, ya artinya berperan memperhatikan, pastikan bahwa anaknya itu mengikuti proses belajar mengajar. Nah itu, meskipun di rumah, yang penting kan di rumah itu tersedia jaringan internet, itu udah bisa. Kita udah bisa melakukan yang namanya proses belajar mengajar. Kalau kita diam seperti ini terus ya sayang dengan waktu yang ada sebenarnya. Sebenarnya ini kita bisa manfaatin. Kalau saya, yang tadi seperti saya bilang ya, kalau saya guru ya saya bisa bantu anak-anak bisa melalui video saya. Bisa saya suruh mereka ini, infoin ke mereka untuk lihat saya di IG atau bisa lihat video saya di YouTube. Saya akan kasih pelajaran yang benar-benar layak untuk mereka sehingga mereka bisa belajar. Itu apalagi kayak mulai pelajaran yang berupa hitungan-hitungan, ya kan. Nah, berupa hitung-hitungan kan tidak mudah untuk kita kirim soal aja mereka bisa ngerjain. Kalau mereka nggak tahu ada rumusan yang buat mereka bingung, nah itu lebih repot. Masa ya kita diamin aja, biarkan aja begitu, kita menyerah dengan keadaan. Ya keadaan udah kayak gini, ya jangan sampai kayak gitu. Kalau kita kayak gitu terus ya kita semakin terpuruk gitu loh. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Mau saya itu ya kita bisa membentuk suatu aplikasi, yang bisa menciptakan suatu aplikasi yang dengan cara apa? Dengan live secara langsung ya, video. Nah, itu guru bisa melakukan di sekolahnya. Ya, kalau melakukan di rumah masing-masing kayaknya agak sulit sih, tapi nggak tahu juga. Saya cuma kasih tahu seperti ini, bisa tahu, siapa tahu bisa dikembangkan, ya kan. Oke, nah itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih.